Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maghribi, B10231811073. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk memenuhi ujian tengah semester Manajemen Strategik kelas A sore. Soal 1. Jelaskan mengapa manajemen strategi sangat penting dipahami dan diterapkan dalam suatu organisasi. Berikan argumentasi dan sertakan contoh dalam jawaban Anda. Manajemen strategi sangat penting dipahami dan diterapkan sebab dengan adanya manajemen strategi, maka suatu organisasi mampu beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi dengan cara mengidentifikasi, menentukan prioritas, serta peluang-peluang yang ada. Oleh sebab itu, menurut Willen and Hanger, terdapat 4 kata kunci manajemen strategi, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial. Untuk apa? Untuk menentukan kinerja perusahaan jangka panjang. Sehingga manajemen strategi sangat menentukan kinerja perusahaan jangka panjang dengan cara pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan serta kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sehingga jika divisualisasikan dengan gambar, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi sangat penting dipahami dan diterapkan dalam suatu organisasi. Sebab manajemen strategi merupakan jembatan yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, membantu kepentingan berbagai pihak, serta memberi arah bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun contoh pentingnya manajemen strategi akan saya paparkan dalam 2 hal. Yang pertama, organisasi profit Garuda Indonesia dan organisasi non-profit pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh penjuru negeri, maka sektor yang terdampak adalah sektor perhubungan dan sektor pariwisata sebagai sektor yang benar-benar merasakan dampaknya. Garuda Indonesia termasuk satu di antara sektor perhubungan yang merasakannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka beberapa strategi dilakukan oleh Garuda Indonesia. Yang pertama, negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat. Lalu, ketika pergerakan penumpang dibatasi, masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah, Garuda memutar otak bahwa ketika pesawat tidak akan diisi oleh manusia, maka Garuda meluncurkan suatu strategi baru, yaitu mengoptimalkan layanan kargo pengiriman. Di sisi lain, ketika kinerja keuangan perusahaan tidak mampu, maka dengan berat hati Garuda Indonesia memutuskan 700 kontrak karyawan pada awal bulan November. Selain Garuda Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai organisasi non-profit juga dilanda dengan kedaruratan COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memikirkan strategi-strategi yang akan dilakukan. Yang pertama ialah memasifkan 3T, tracing, testing, and treatment. Lalu menyosialisasikan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mempersiapkan ruangan isolasi dan melakukan pelibatan TNI dan Polri dalam melakukan penjagaan terhadap 3M dan 3T. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk mencapai arah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni menyisir anggaran yang dapat direalokasi untuk membantu masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkena dampak dari COVID-19 tersebut sebagai strategi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Soal 2. Terdapat 4 pernyataan. Pernyataan manakah yang benar? Mengapa demikian? Sertakan argumen dan berikan contohnya. Pernyataan 1 dan 2, manakah yang benar? Yang benar adalah pernyataan 2, bahwa
Visi dan misi dirumuskan setelah melakukan analisis pengamatan lingkungan. Alasannya, analisis lingkungan dilakukan pertama untuk melihat prospek-prospek apa yang ada, bagaimana kondisi lingkungan sekarang. Setelah itu ditentukan visi dan misi. Mengapa demikian? Karena akan tercipta visi dan misi yang sesuai dengan kemampuan organisasi dan kondisi lingkungan. Lalu, bagaimana jika sebaliknya? Dilakukan penyusunan visi dan misi terlebih dahulu, baru pengamatan lingkungan. Maka akan terjadi ketidaksesuaian atau irrelevan. Ketika visi dan misi tersebut terlalu tinggi, maka akan diciptakan besar pasak daripada tiang. Kemampuan organisasi tidak mampu menunjang visi dan misi yang ada, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Namun, jika visi dan misi terlalu rendah, tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, maka tidak tercipta pacuan semangat optimis dari diri setiap insan yang ada di dalam organisasi, sehingga tidak tercapai kata optimal dalam mengoperasikan organisasi. Adapun contoh dari pernyataan dua yang benar ini akan saya gunakan Pertamina. Pertamina sebagai perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang minyak memiliki visi pada tahun 2007, yakni menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Pada tahun 2007, Pertamina ketika mengeksplorasi minyak secara besar-besaran, maka ia mempunyai suatu mimpi, mempunyai suatu impian bahwa ia ingin menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, melihat pergolakan yang terjadi ketika EBT atau energi baru dan terbarukan ditemukan, maka Pertamina dengan kemampuan perusahaannya memperluas visi tersebut dengan disesuaikan dengan kemampuan perusahaannya, dan telah dilakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan eksternal di mana ia melihat bahwa terjadi pergolakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak yang tidak hanya fokus di bidang minyak namun juga merambah ke sektor-sektor energi lainnya seperti gas dan lainnya. Lalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan Pertamina yang sudah mengalami GCG atau Good Corporate Governance, maka Pertamina mengubah visinya, yakni menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Lalu pernyataan 3 dan 4, mana yang benar? Pernyataan 4, struktur organisasi ditentukan setelah perumusan strategi. Pertama, akan dirumuskan strategi. Setelah dirumuskan strategi, maka ditentukan struktur organisasi. Mengapa? Karena ini sebagai upaya untuk memudahkan organisasi menerapkan dan melaksanakan strategi yang sudah ditentukan. Bagaimana sebaliknya? Ketika struktur organisasi ditentukan terlebih dahulu, baru strategi organisasi, maka akan terjadi ketidaksesuaian karena tidak didukung oleh struktur organisasinya. Sebagai contoh singkat, ketika perusahaan telah menentukan strategi lalu menentukan struktur organisasi, maka akan tercapai kesesuaian. Namun sebaliknya, ketika struktur organisasi ditentukan terlebih dahulu lalu perusahaan melakukan ekspansi, maka akan terjadi ketidaksesuaian karena ekspansi yang dilakukan tidak mencakup struktur organisasi yang telah dibentuk. Adapun contoh spesifik akan saya bawa dari negeri jiran Malaysia. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin yang awalnya tergabung dalam koalisi pemerintahan, koalisi kerajaan bernama Pakatan Harapan, memutuskan untuk menarik diri beserta partainya Partai Pribumi Bersatu Malaysia keluar dari koalisi Pakatan Harapan dan bergabung dengan koalisi pembangkang ataupun oposisi, maka ia melakukan perundingan dan dipilihlah beliau Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia, untuk menjadi Perdana Menteri. Namun, ada satu problem yang dihadapi. Partai Pribumi Bersatu Malaysia adalah partai minoritas atau memiliki suara yang tidak sebanyak UMNO yang tergabung dalam Barisan Nasional bersama Partai Islam Malaysia atau dikenal dengan PAS. Oleh sebab itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin memikirkan strategi politik. Strategi politik yang dipikirkan ialah ia tidak melantik jawatan
timbalan Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri. Namun ia melakukan perombakan struktur kabinet dengan membentuk Menteri Kanan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik, baik itu dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, UMNO, dan Parti Islam Malaysia atau PAS. Lalu setelah ditentukan strategi politik sehingga dapat membentuk suatu kerajaan baru yang sebelumnya dimenangkan oleh Pakatan Harapan, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin memikirkan strategi pemerintahan. Strategi pemerintahannya ialah dengan melantik 4 menteri kanan guna membantu penyelarasan hal ehwal kabinet, sehingga isu-isu yang sebelum ini dilontarkan kepada koalisi Pakatan Harapan yang tidak diakomodir dalam manifesto Pakatan dapat ditampung, dapat diselaraskan dengan cara yang lebih elok, lebih cakap, dan lebih berkesan. Menurut pernyataan beliau dalam portal online Malaysia Astro Awani, akan dibentuk suatu kabinet, a cabinet that delivers, yang disebut dengan Perikatan Nasional. Oleh sebab itu dilantik 4 menteri kanan, yakni Menteri Kanan Perdagangan Antarbangsa dan Industri yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Lalu dibentuk Menteri Kanan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Lalu dibentuk Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof, dan dibentuk Menteri Kanan Pendidikan yakni Dr. Muhammad Razi Majidin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika strategi-strategi ini telah dirumuskan, maka dibentuklah struktur organisasi yang disesuaikan dengan strategi yang dilakukan. Bagaimana jika yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin membentuk struktur terlebih dahulu, namun dilakukan pembentukan strategi setelahnya, maka akan terjadi ketidaksesuaian. Isu-isu yang sebelum ini dibangkitkan dalam manifesto Pakatan Harapan tidak akan diselesaikan dengan kabinet baru yang dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Sehingga yang benar ialah dibentuk strategi baru struktur organisasi sehingga dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dan isu-isu apa yang akan dituntaskan oleh pemerintahan barunya. Soal 3. Jelaskan faktor yang memengaruhi kekuatan persaingan industri menurut Michael Porter dan William N. Hanger. Berikan argumentasi Anda dan jelaskan contoh-contohnya. Menurut Michael Porter, terdapat 5 kekuatan persaingan industri yang bermain. Yang pertama ialah para pesaing industri itu sendiri. Para pesaing industri ialah seberapa banyak industri yang bersaing dalam suatu pasar. Ada beberapa indikator, dikarenakan keterbatasan waktu saya mengambil 2 indikator. Yang pertama ialah semakin banyak jumlah pesaing, maka tingkat intensitas persaingan akan semakin tinggi. Sebagai contoh ialah sambal kemasan. Ketika jumlah pesaing sambal kemasan itu semakin tinggi, maka intensitas persaingan juga semakin tinggi. Sebagai contoh, ada sambal ABC, ada Indofood, ada Jawara, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah switching cost. Semakin tinggi switching cost, maka biaya beralih untuk berpindah penjual itu semakin besar. Sebagai contoh, ketika di Pontianak kita membeli Honda Civic, maka untuk melakukan pembiayaan servis kita bisa menuju ke Honda Daya Motor. Namun jika kita membeli Mercedes-Benz, maka akan sulit untuk berpindah penjual. Karena apa? Semakin besar pula biaya beralihnya. Sebab di Pontianak belum ada servis resmi untuk kendaraan merek Mercedes-Benz. Selanjutnya, kekuatan persaingan industri juga dipengaruhi oleh pemasok. Ada tawar-menawar dari pemasok. Sebagai contoh, seperti sambal kemasan tadi, ada bahan-bahan seperti cabai, bawang putih, bawang merah yang dapat memengaruhi dari kekuatan persaingan industri tersebut. Pemasok akan memiliki posisi yang kuat apabila jumlah perusahaan dalam industri pemasok itu sedikit. Jika di Pontianak hanya ada pemasok cabai 1 perusahaan, maka ia akan semakin kuat di mata industri pembuatan sambal cair. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli juga memengaruhi. Adapun yang memengaruhinya seperti karakteristik pembelian. Jika daya beli tinggi, maka tidak peka terhadap harga. Seperti ketika daya belinya tinggi, maka berapapun harga sambal kemasan itu tidak akan memengaruhinya. Namun, jika daya belinya rendah, maka ia sangat peka terhadap harga. Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan harga antara sambal ABC dan sambal Indofood, dan sambal Indofood memiliki harga yang lebih murah, maka pembeli yang memiliki daya beli rendah itu akan memilih
yang harganya lebih murah. Di sisi lain ialah kemampuan melakukan integrasi ke belakang. Jika semakin kuat posisi pembeli, maka kemampuan melakukan integrasi ke belakangnya juga semakin tinggi. Sebagai contoh, ketika ia melakukan pembelian di pasar dan melihat harga produk sambal ABC 20.000 satu botol kaca, maka ia memikirkan, sambal ini bisa saya buat sendiri dengan membeli cabai sendiri, dengan membeli garam sendiri, dengan saya olah sendiri, maka saya pun mampu untuk menciptakannya. Semakin tinggi rasa itu, maka akan semakin kuat pula posisi pembeli. Yang keempat adalah produk pengganti. Produk pengganti ialah produk yang dapat menggeser posisi dari produk yang sebelumnya. Produk substitusi akan semakin mudah masuk ke suatu industri jika switching cost pembeli rendah, karena pembeli akan mudah untuk berpindah. Ketika penjualan harga sambal itu murah dan switching cost-nya itu tidak tinggi, maka konsumen pun akan lebih mudah untuk berpindah dari satu produk ke produk lain. Oleh sebab itu, kesempatan ini dapat digunakan oleh industri untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Faktor yang kelima ialah pendatang baru potensial. Pendatang baru potensial ini dapat mengancam persaingan yang semakin ketat di dalam industri. Akan semakin sulit masuk suatu industri baru jika perusahaan-perusahaan yang telah ada di dalam industri mampu mencapai skala ekonomi. Apa itu skala ekonomi? Yaitu produksi dengan biaya yang rendah namun hasil yang banyak. Jika ABC, Indofood telah mampu mencapai skala ekonomi dengan memproduksi menggunakan biaya yang rendah dan hasil yang banyak, maka akan semakin sulit suatu pesaing-pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dari 5 kekuatan industri tersebut oleh Whelan and Hanger pada tahun 2001 disempurnakan dengan menambah satu faktor lainnya, yakni stakeholder lainnya. Apa itu stakeholder lainnya? Yang pertama ialah pemerintah. Bagaimana pemerintah dapat memengaruhi adanya persaingan industri? Pemerintah dapat memengaruhinya melalui regulasi, kebijakan, undang-undang, aturan yang dikeluarkan. Sebagai contoh, RUU Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang hangat isunya diperbincangkan, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama ialah UMKM. UMKM tidak perlu mengikuti perizinan yang begitu rumit, namun hanya perlu mendaftarkan. Ini adalah suatu kemudahan dari pemerintah sehingga industri-industri baru dapat masuk dalam UMKM. Yang kedua ialah online single submission. Bagaimana perizinan yang begitu rumit yang sebelumnya melewati satu pintu dan pintu-pintu yang banyak hanya dilakukan melalui satu aplikasi perizinan online single submission. Kemudahan ini tentu akan memengaruhi berapa banyak industri-industri yang dapat masuk dalam suatu pasar. Selanjutnya ialah serikat pekerja. Bagaimana serikat pekerja dapat memengaruhi suatu industri? Karena apa? Serikat pekerja akan menentukan bagaimana bargaining, posisi daya tawar dari karyawan-karyawan yang ada dan stakeholder-stakeholder lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.